Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Bulughul Maram. Kita masih dalam pembahasan uqubatu syaribil khamri, hukuman bagi pemabuk. Dan telah kita sampaikan pada saat yang lalu bahwa orang yang terbukti minum khamr atau mabuk, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak berapa kemarin? 40 kali. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu an setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tatkala di masa kepemimpinan Umar ibn Khattab, semakin banyak orang yang minum khamr, mabuk-mabukan, maka Umar bermusyawarah mencari jalan bagaimana supaya orang-orang itu reda, berkurang minum khamr. Maka diusulkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang lain, yaitu untuk dicambuk 2 kali lipatnya, 80 kali lipat. Kemudian redalah kasus-kasus yaitu minum khamr. Dan para ulama juga mengiaskan sama dengan khamr, yaitu hal-hal yang lain yang memabukkan seperti narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daraba ahadukum falyattaqil wajha, muttafaqun alaihi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajidi, rawahu Tirmidzi wal Hakim. Artinya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memukul maka hindari wajah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis lain dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, jika ditegakkan hukuman bagi para pelaku dosa, maka jangan dilakukan di masjid-masjid. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Ikhwan fillah azakumullah, dua hadis ini yang pertama menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah Islam mengajarkan kepada kita, meskipun hukuman ditimpakan kepada para pelaku kriminal, seperti diantaranya adalah pemabuk, yang mana hukumannya kalau terbukti dia minum khamr, mabuk, maka dia dihukum dengan 40 kali cambukan. Dan kemarin kita sebutkan setiap hukuman-hukuman seperti ini tidak boleh masing-masing kita memutuskan, harus diputuskan oleh siapa? Nah, imam masjid? Siapa? Takmir? Bukan. Tapi yang memutuskan harus penguasa yang sah. Tidak boleh pribadi-pribadi, kelompok-kelompok, atau organisasi tersendiri, partai tertentu kemudian melaksanakan hukuman seperti ini tanpa persetujuan dari penguasa yang sah. Tidak boleh. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita demikianlah Islam mengajarkan kita menghormati wajah.
Kenapa demikian? Karena di dalam wajah atau pada wajah seseorang itu, di sana kebanyakan yaitu al-hawas. Al-hawas itu adalah indra, atau kebanyakan dari panca indera kita terdapat pada wajah atau kepala secara umum. Ada penglihatan, ada hidung untuk mencium bau dan semisal, ada lidah untuk merasa, ada telinga untuk mendengar. Semuanya ada di dalam wajah. Maka Islam menghormati wajah, diantaranya sebabnya karena pada wajah atau kepala itu terdapat kebanyakan indera manusia, yang mana jika salah satu indera itu dihilangkan secara sengaja dan kezaliman, maka itu semuanya ada ganti ruginya. Ada ganti ruginya. Seperti dalam hadis yang sahih, sebelah mata kalau dirusakkan oleh orang secara zalim, itu ada diatnya, yaitu 50 ekor unta. Jadi kalau ada orang membutakan mata orang lain sengaja, maka dia harus membayar 50 ekor unta. Apabila dibutakan semua mata dengan sengaja, maka dia harus membayar 100 ekor unta. Bahkan dikatakan oleh para ulama, indera perasa pun juga demikian. Dalam lidah kita ini macam-macam indera perasanya. Ada lidah ini ujung merasakan rasa tertentu, tengah, samping kanan, dalam, dan lain sebagainya. Apabila orang itu zalim memotong lidah seseorang sehingga hilanglah indera perasanya semua, maka dia harus mengganti rugi 100 ekor unta. Ada orang memukuli orang lain, terkena telinganya sehingga tuli sebelah, dia memukul dengan sengaja karena kezaliman, maka dia harus membayar 50 ekor unta. Sedangkan kalau dia membuat tuli kedua telinga semuanya, maka diatnya adalah 100 ekor unta. Inilah Islam mengajarkan kepada kita menghargai dengan harga yang luar biasa mahalnya panca indera kita. Oleh karena itu, andaikan ada seseorang yang memang harus dihukum, hukuman cambuk atau hukuman apapun, maka dihindari wajah atau kepala. Dan ini seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus para tentaranya menghadapi musuh dalam berperang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala tadribul wajha, jangan memukul wajah. Padahal mereka ini musuh, padahal mereka ini orang kafir. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jangan sampai memukul wajah mereka. Karena meskipun mereka adalah orang-orang non muslim atau orang-orang kafir, barangkali saja ketika itu dia setelah berperang kemudian sadar masuk Islam, maka dia masih mendapati kesempurnaan, yaitu panca inderanya. Tapi kalau seandainya dipukul di bagian wajah, buta, kemudian tuli, kemudian tidak bisa mencium bau, tidak bisa merasa, lidahnya mati dan semisal, maka dia cacat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah Islam mengajarkan kita, yaitu kalau kita marah sekalipun jangan sampai memukul bagian wajah. Bahkan di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan seorang memukul, misalnya memukul anak, ya, karena dinasehati tidak mempan, dinasehati lagi tidak mempan, kemudian dia umurnya sudah cukup, seperti ketika umur 10 tahun disuruh sholat tidak mau, padahal sebelumnya umur 7 tahun sudah disuruh sholat tidak mau. Maka kemudian menginjak umur 10 tahun disuruh sholat tidak mau. Dalam Islam diperbolehkan memukul, tapi dengan syarat pukulan itu bukan mengenai wajah dan bukan mengenai anggota-anggota tubuh yang membahayakan seperti perut, ya. Kalau anak perempuan dada misalnya, wajah, kepala secara umum, dan yang semisalnya. Ini merupakan yaitu pembelajaran yang sangat berharga bagi kita para pendidik atau orang tua ketika mendapati anaknya nakal misalnya, dinasihati dulu. Kemudian boleh nggak memukul? Memang ada, tetapi sangat terbatas.
jauhi wajah. Kalau orang kafir saja tidak boleh kita pukul wajahnya, apalagi anak kita sendiri, apalagi anak murid kita sendiri. Jangan sekali-kali memukul bagian wajah. Lalu diantara syarat yang dibolehkan dalam Islam ketika harus memukul, itu tidak boleh membekas atau melukai, apalagi sampai membuat patah tulang. Maka ini semuanya dilarang dalam Islam. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka ini nasihat bagi ibu-ibu, terutama bapak-bapak juga kadang-kadang, yaitu ketika mendapati anaknya mungkin tidak menurut, nakal dan semisalnya, kasih nasihat terus, nasihat. Kalau memang tidak bisa maka dibolehkan memukul, tapi jangan sekali-kali memukul wajah dan anggota tubuh yang membahayakan. Oleh karena itu juga para ulama mengembangkan masalah ini. Demikian pula dalam hal-hal yang sifatnya itu permainan atau orang bilang olahraga, maka olahraga yang tujuannya adalah memukul wajah, maka itu olahraga yang haram, olahraga haram. Jadi dalam peperangan saja tidak boleh memukul wajah, apalagi dalam perlombaan, dalam olahraga, ketika inti daripada poin mendapatkannya dalam olahraga itu adalah memukul wajah, maka ini adalah olahraga yang haram. Disebutkan oleh para ulama seperti tinju. Maka tinju adalah olahraga yang haram. Kenapa demikian? Karena justru poin yang besar itu ketika bisa memukul wajah, malah justru bertolak belakang dengan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang berikutnya adalah ketika harus ditegakkan hukuman, maka dilarang ditegakkan di masjid. Kenapa demikian? Karena masjid dibuat bukan untuk menegakkan hukuman. Masjid dibuat untuk ibadah, untuk berzikir, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, pengajian dan lain sebagainya. Bukan untuk rame-rame menegakkan hukuman di dalam masjid. Ikhwanna fiddin azakumullah. Hadits yang berikutnya an Anas radhiyallahu an qala laqad anzalallahu tahrimal khamri wa ma bil madinati syarabun yushrabu illa min tamrin akhrajahu Muslimun. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsatin minal inab wat tamar wal asal wal hintah wasyair wal khamr ma khamaral aqla muttafaqun alaih. Beliau mengatakan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pengharaman khamr. Saat itu di Madinah tidak ada khamr yang diminum kecuali khamr yang terbuat dari kurma. Jadi di Madinah saat itu orang-orang membuat khamr, membuat minuman keras itu asalnya dari benda yang halal, kurma. Jadi caranya disebutkan oleh para ulama, caranya adalah kurma dikasih air kemudian dibiarkan beberapa lama, 4 hari atau 5 hari atau sepekan, kemudian menjadilah air sambur kurma ini menjadi minuman keras. Ya, itu yang ada di Madinah dahulu. Lalu turun ayat tentang khamr. Kemudian dari Umar bin Khattab dia mengatakan turun ayat pengharaman khamr itu tentang 5 macam khamr yang terbuat dari inab, anggur, dari kurma, dari madu, dari gandum, dari tepung gandum, dan khamr itu semua yang bisa menutupi akal, menghilangkan akal dengan menikmatinya terutama. Hadits ini muttafaqun alaih. Ikhwan fillah azakumullah, inilah yang disebutkan oleh para ulama definisi khamr, minuman keras yang diharamkan dalam Islam adalah setiap perkara yang dikonsumsi kemudian menghilangkan akalnya. Ditambahkan oleh para ulama, orang yang mengonsumsinya pun menikmatinya sampai hilang akalnya, maka ini adalah khamr. Di dalam hadis ini disebutkan hanya 5 bahan khamr
Yang pertama adalah kurma, kemudian anggur, madu, gandum, tepung gandum. 5 hal ini yang biasa dijadikan sebagai bahan khamr. Maka kalau kita melihat ayat, yaitu surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ini ayatnya. Jadi turun ayat ini saat itu manusia sedang minum khamr yang terbuat dari 5 bahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khamr secara umum. Tidak menyebutkan bahannya apa saja. Yang penting itu khamr, dikonsumsi, menghilangkan akalnya dan dia menikmati. Itulah khamr. Makanya kemarin kita sebutkan tidak harus diminum. Kadang-kadang dimakan, kadang-kadang dicium, dihisap, dijadikan rokok atau disuntikkan, semua sama. Intinya ketika dia masukkan ke dalam tubuhnya, dia menikmatinya sampai menghilangkan akalnya, maka itu adalah khamr, dan itu termasuk haram dan pelakunya berdosa besar. Jadi sabu-sabu, narkoba, narkotika, apapun jenisnya, maka ini pun juga semua termasuk khamr meskipun namanya bukan khamr. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan termasuk tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, khamr itu diminum secara bebas, lalu orang-orang itu menamainya bukan nama khamr, dinamai dengan nama-nama yang bagus. Allahu alam namanya apa nanti. Tapi nanti menjelang hari kiamat, banyak orang-orang Islam yang minum khamr secara biasa, menganggap itu adalah lumrah, dan mereka tidak menamai khamr tapi dinamai dengan minuman-minuman yang bermanfaat. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi sebab turunnya ayat khamr ini ketika manusia minum khamr yang terbuat dari 5 benda saja. Masih ingat apa tadi? Anggur, kurma, madu, gandum, dan tepung gandum. Turun ayat mengharamkan khamr yang terbuat dari 5 ini. Artinya apa? Ayat ini turunnya sebabnya khusus kepada khamr yang terbuat dari 5 benda. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membawakan dengan bahasa yang umum. Allah mengatakan innamal khamru, hanyalah khamr itu, bahasanya umum. Apa maksudnya umum? Karena al khamru, khamr di sini al lil istighraqiyah, al untuk mencakup semua khamr. Ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa nahwu itu ada al lil istighraqiyah, ya. Al digandengkan dengan khamr, maksudnya adalah semua jenis khamr. Jadi al itu macam-macam, ada al istighraqiyah, ada al lil jinsi. Kalau al lil jinsi itu kebanyakan, seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, atau misalnya ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Ada al-rajul aqwa minal mar'ah. Al di sini al apa? Ya? Kalau kita artikan semua, istighraqiyah keliru. Kalau kita artikan semua, berarti semua laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Keliru. Karena ada laki-laki itu lebih lemah. Ya. Tapi di sini maksudnya adalah jenis laki-laki atau kebanyakan laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Tapi kalau al yang di sini innamal khamru, sesungguhnya khamr itu dan yang lain sebagainya itu termasuk perbuatan setan, jauhilah, maka al di sini al untuk mencakup semua jenis khamr. Maka disinilah bertolak belakang antara sebabnya turun ayat dengan bentuk lafadznya. Sebabnya khusus terhadap 5 jenis khamr, lafadznya, kalimatnya dalam Al-Quran umum mencakup semuanya.
Maka yang di sini dikedepankan adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dikuatkan adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab. Dulu pernah kita membuat contoh seperti kisah yang terjadi pada Aus ibnu Samit. Aus bin Samit ini mendihar istrinya, ya, mendihar istrinya. Jadi tiba-tiba ada istrinya Aus bin Samit, namanya Khawlah bintu Tha'labah, itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suami saya mendihar saya. Apa maksudnya? Suaminya ini mengharamkan dirinya untuk si istrinya dengan cara menyamakan istri ini dengan punggung ibunya. Makanya dikatakan zihar. Zihar itu dari zahar, punggung. Jadi suami mengatakan kepada istrinya, ini contoh ya, engkau haram atasku atau bagiku seperti punggung ibuku. Ini namanya zihar. Nah, saat itu belum ada ilmu yang diterima oleh Nabi SAW. Nabi dilapori seorang wanita demikian, lalu Rasulullah terdiam. Lalu turunlah ayat Qad sami'a, pembahasan tentang hukum zihar. Nah, seorang laki-laki yang menzihar istrinya, maka dia tidak boleh menyentuh istrinya sampai dia memerdekakan budak terlebih dahulu. Sekarang masalahnya, ayat zihar ini turun kepada siapa? Kepada Aus bin Samit. Khusus atau umum? Khusus sebabnya. Tapi kalimatnya, lafadznya itu adalah alladzina, semua orang yang mendihar. Maka yang dikuatkan adalah keumuman lafadz. Semua orang yang berbuat seperti itu hukumnya sama dengan Aus bin Samit. Dia tidak boleh menyentuh istrinya sampai dia memerdekakan budak terlebih dahulu. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka inilah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya khamr adalah semua, ya, yang menghilangkan akal manusia dan manusia tersebut menikmatinya. Sama saja apakah diminum atau dimakan atau dihisap atau disuntikkan atau dijadikan semacam rokok begitu, ya, atau bagaimanapun, mungkin ada cara yang lain, ditempelkan dan semisal, kemudian dia mabuk dan semisal, maka ini termasuk khamr dan itu masuk dalam kategori haram dan itu termasuk dosa besar. Ikhwana fiddin azakumullah. Berikutnya, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, akhrajahu Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun, akhrajahu Ahmad wal arba'atu wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apa saja yang memabukkan, yaitu menghilangkan akal dengan menikmatinya, maka itulah khamr. Dan setiap apa saja yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi pokoknya yang memabukkan itu adalah khamr, dan apa saja yang memabukkan hukumnya haram. Lalu ditambahkan dalam riwayat yang lain, yaitu Nabi mengatakan apa saja yang memabukkan, baik itu banyak maupun sedikit, maka hukumnya haram. Jadi ada khamr satu gelas, satu gelas khamr. Orang kalau minum satu gelas penuh ini khamr, maka biasanya mabuk, ya, mabuk karena memang ini memabukkan, satu gelas penuh. Lalu ada orang, saya tidak ingin mabuk, saya minum seperempat saja, ingin ngerasakan, ya, dan memang tidak mabuk ternyata, karena cuma seperempat. Kira-kira haram nggak? Rasulullah mengatakan, yaitu kathiruhu wa qaliluhu haram, yaitu banyaknya, sedikitnya, semuanya adalah haram. Konsekuensinya demikian. Baik,
Ada obat yang tadinya tidak ada khamrnya. Obat 1 botol, kemudian ditetesi 1 tetes khamr, lalu diminum dan dia tidak mabuk. Halal atau haram? Haram. Kenapa demikian? Karena banyak dan sedikitnya khamr itu adalah haram. Buat nasi goreng, kemudian dikasih apa namanya? Biasanya ada itu arak apa itu? Apa? Arak? Iya. Ya pokoknya ada arak yang kalau diminum 1 gelas itu mabuk. Tapi dikasihkan ke nasi goreng untuk membuat aroma itu sedap. Ketika sudah jadi diperiksa nggak ada apa namanya khamrnya. Tapi ketika dicampurkan tadi betul-betul khamr, arak. Dan itu kalau diminum segelas memabukkan. Nah, aktivitas mencampurkan 1 tetes 2 tetes khamr ini termasuk haram. Meskipun hasilnya nasi gorengnya itu diteliti di lab itu tidak ada 0% khamrnya atau alkoholnya. Ternyata dia nanti dimasukkan untuk membuat aroma yang sedap saja. Maka termasuk perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang haram. Kenapa demikian? Karena banyak dan sedikitnya menggunakan khamr itu adalah haram. Oleh karena itu kalau kita membeli obat, ya terutama obat batuk itu biasanya ada khamrnya. Biasanya ditulis alkohol 2% atau 1,5%, maka dihindari. Karena itu jelas-jelas dicampuri dengan alkohol. Dan alkohol itu kalau diminum 1 gelas begini mabuk. Patokannya adalah ketika seorang mengonsumsi dengan wajar, lalu dia mabuk, hilang akalnya dan dia menikmatinya, maka ini khamr. Sehingga sedikit pun meskipun tidak mabuk, maka itu adalah termasuk khamr dan hukumnya haram. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka hukum itu terkait pada kebiasaan, artinya yang dominan. Tadi kita katakan bahwasanya segelas khamr kalau diminum itu biasanya memabukkan. Berarti ini khamr dan hukumnya haram. Kalau dia minum setengahnya dan tidak mabuk, maka tetap ini haram karena ini khamr. Sebaliknya lagi ada orang yang terbiasa minum khamr, 1 gelas tidak mabuk, 2 gelas tidak mabuk, 3 gelas baru mabuk. 3 gelas baru mabuk. Maka kalau dia minum 1 gelas saja dan tidak mabuk, apakah haram? Tetap haram karena sedikit dan banyaknya adalah haram. Ikhwana fiddin azakumullah. Ada berkaitan dengan hal ini, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang atau sebagian orang tentang hukuman. Kita kembali kepada hukuman pemabuk, yaitu cambuk tadi. Ya, cambuk tadi. Dengan syarat tidak boleh mengenai wajah dan tidak boleh mengenai yaitu anggota-anggota badan yang membahayakan. Disebutkan seperti al-farjain, kemaluan, ini juga termasuk tidak boleh dipukul ketika kita menghukum. Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa Islam ketika menghukum para pelaku dosa ini bukanlah maksudnya penyiksaan, bukan. Tapi maksudnya adalah menyucikan dosa. Ini satu. Yang kedua, membuat dia jera. Lalu yang ketiga, membuat orang lain yang tidak berbuat, maka dia lebih jauh lagi dari perbuatan ini. Jadi pikir-pikir kalau mau berbuat. Sama dengan kemarin ketika kita membahas tentang hukum zina, itu ada rajam atau hukum cambuk. Maka semua ini ternyata bukanlah yang dimaksudkan adalah kekerasan, tetapi ini hukumnya maksudnya adalah supaya jera, supaya bersih dosa dan lain sebagainya. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, ketika ada orang bertanya apakah ini tidak bertolak belakang dengan Islam itu rahmatan lil alamin, kok ada rajam, ada hukum qisas, apalagi potong tangan, apalagi kemudian cambuk 100 kali, ada lagi menuduh zina dihukum cambuk 80 kali.
Nah, hukuman-hukuman dalam Islam ini apakah tidak bertolak belakang dengan firman-Nya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Bukankah Islam ini datang sebagai rahmat bagi seluruh alam? Kok ada potong tangan? Apa enggak bertolak belakang ini dengan kasih sayang? Mestinya kasih sayang kan dimaafkan, enggak usah dipotong tangannya. Mestinya kan tidak dicambuk, kasihan. Kita katakan bahwasanya justru ini karena rahmat bagi seluruh alam. Adanya hukuman-hukuman semacam ini itu rahmat bagi seluruh alam. Disebutkan oleh para ulama, contoh pencuri. Dia mencuri dan terpenuhi syarat potong tangan. Apa kemarin syaratnya? Ada yang masih ingat? Barang yang dicuri harus disimpan pemiliknya. Yang kedua, mencapai nisab batas minimal potong tangan. Berapa itu? 1/4 dinar. Yang ketiga syaratnya, pencuri harus berakal dan balik. Yang keempat, harus dihukumi, diputuskan oleh penguasa yang sah. Jadi tidak boleh Pak RT motong tangan warganya, tidak boleh. Ya, atau Pak Camat sekalipun, atau Kapolres sekalipun tidak boleh memotong tangan, karena harus dihukumi, diputuskan oleh pemimpin penguasa yang sah, yang tertinggi atau bawahannya ketika diizinkan. Jadi mereka aparat-aparat bawahan ini hanya menjalankan tugas saja. Tidak boleh pribadi-pribadi kemudian memotong tangan. Ini syarat, ya. Makanya tidak ada dosa bagi kita yang tidak menjalankan, karena ini bukan wewenang kita. Tidak ada dosa bagi kita. Kita hanya bisa mengingatkan seperti ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa Islam ini benar-benar rahmat lil alamin. Meskipun di sana ada hukum potong tangan, ada hukum rajam, ada hukum qisas, itu justru sesuai dengan prinsip Islam rahmatan lil alamin. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ditegakkan, ya, kalau tidak ditegakkan hukum qisas misalnya, atau tidak ditegakkan hukum potong tangan bagi pencuri misalnya, maka kasus pencurian semakin merebak. Maka saat itulah orang-orang yang zalim mulai banyak mencuri. Kemudian hilanglah rasa aman. Dan pencuri itu kalau berhasil biasanya tambah parah mencurinya. Ketika dia tidak dipotong tangan, maka semakin hilang rasa aman. Maka orang tidak merasakan rahmat di alam ini. Dikit-dikit merasa takut. Mau keluar rasa takut, bawa barang takut, bawa uang takut dicuri, punya barang bagus di rumah takut. Maka ketika ada pencuri dipotong tangan, aman. Menjadilah saat itu orang-orang merasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aman. Dan rahmat Allah itu turun ketika ada rasa aman. Di antaranya apa? Dengan menegakkan hukuman Allah. Ya. Demikian pula qisas. Ketika ada pembunuh dengan zalim membunuh saudaranya muslim, kalau dia tidak diqisas, maka kemudian timbul balas dendam. Biasanya orang itu pembalasan lebih berat daripada perbuatan pertama. Tadinya dibunuh salah satu anggota keluarganya, dia membunuh 2-3 orang. Kemudian yang dibunuh lagi membalas lagi, akhirnya peperangan saudara. Sehingga apa? Hilang rasa aman. Tidak ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika pembunuh yang zalim sengaja membunuh orang Islam diqisas, maka dia pikir-pikir untuk membunuh. Orang lain yang mendengar, wah di sini ada hukum qisas, tidak akan berani membunuh orang lain. Kalau seandainya dia betul-betul membunuh lalu diqisas, terbunuh juga, sudah terbatas ini saja yang meninggal dunia, maka setelah itu ada keamanan. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan pada diri kalian itu ada kehidupan yang langgeng damai ketika menegakkan hukum qisas.
Hukuman mati bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Lihat bagaimana di suatu negeri yang ditegakkan hukum qisas, maka kondisinya jauh lebih aman daripada di suatu negeri yang tidak diterapkan hukum qisas. Jadi orang mau mukul itu pikir-pikir 1000 kali, karena nanti mukul kemudian sampai mati diqisas. Kalau dia mukul sampai membuat cacat, ganti rugi. Kalau dia memukul sampai mematahkan tulang, diqisas, patah tulang juga. Sehingga dia pikir-pikir banyak. Tapi di suatu negeri yang tidak ada hukum qisas, dikit-dikit membunuh, dikit-dikit memukul, dikit-dikit menendang dan semisalnya, sehingga tidak aman. Kembalinya demikian. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, justru adanya hukum qisas, adanya hukum rajam, adanya hukum cambuk, adanya hukum potong tangan dan semisalnya, justru ini untuk rahmat bagi seluruh alam. Disebutkan oleh para ulama sebagai bahan perbandingan, ada orang sakit demam, ya, orang sakit demam, kemudian pergi ke dokter. Dokter mengatakan tanganmu harus dipotong. Kira-kira mau nggak? Sakit demam, dokter mengatakan tanganmu harus dipotong. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Tapi ketika tangannya ini infeksi, ya, infeksinya ini akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Kalau tidak dipotong tangannya, dia bisa mati. Maka mau tidak mau, meskipun asalnya tidak mau, dia akan rela tangannya dipotong demi untuk kehidupan yang lebih baik pada dirinya daripada sakit terus. Demikian juga yaitu hukum qisas. Ketika dibiarkan pembunuh, maka dia semakin merusak, keamanan hilang, orang hidup tidak nyaman, tidak tenang, tidak kondusif. Maka ini diqisas, satu ini dihilangkan, ya, kemudian yang lainnya mengambil ibrah sehingga mereka yang lainnya merasa aman, nyaman, damai, dan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita skors untuk adzan dulu dan kita akan lanjutkan dalam tanya jawab. Silahkan adzan dulu. Kita sambung kembali, ada pertanyaan beberapa. Ada pertanyaan yang pertama, apabila minum air berlebihan, terus peminum air tersebut mabuk sampai muntah-muntah. Ini bukan termasuk mabuk yang diharamkan ya. Ini termasuk berlebihan. Jadi maksudnya mabuk di sini adalah hilang akal dalam keadaan menikmatinya, sehingga yang terlihat oleh matanya itu adalah apa yang ada di pikirannya. Makanya kemarin kita sebutkan dalam hadis, khamr itu adalah induknya segala kerusakan. Orang yang minum khamr lalu mabuk, maka dia bisa berzina dengan ibunya sendiri. Ada hadis demikian, dengan bibinya sendiri. Kenapa demikian? Karena dia menikmati hal tersebut kemudian sampai hilang akalnya, maka yang tampak di hadapannya adalah yang ada dalam pikirannya. Itu yang diharamkan, khamr. Nah, kalau minum air 1 galon sampai muntah-muntah, ini bukan mabuk yang dimaksudkan. Apa hukum parfum yang mengandung alkohol? Ada perbedaan pendapat ya dalam masalah parfum yang beralkohol, tetapi pendapat yang kuat, karena ini tidak dikonsumsi, pemakaian luar, maka ini dibolehkan selama tidak terpengaruh dengan alkohol tersebut, tidak merasa mabuk, tidak menghilangkan akal, maka ini dibolehkan. Karena memang pendapat yang kuat dalam masalah suci dan tidaknya khamr, ya, memang ada pendapat banyak sekali mengatakan khamr itu najis. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah khamr itu tidak najis. Jadi alkohol meskipun haram tapi tidak najis, sehingga untuk pemakaian di luar tidak masuk ke dalam tubuh, maka itu dibolehkan. Ya, Allahu a'lam. Mengapa khamr dan barang-barang lainnya diciptakan? Kenapa kira-kira? Ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan apa saja di langit dan di bumi itu untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Jadi ketika Allah menciptakan barang haram, diuji kita ini, berani nggak kita ini menjauhinya? Apakah kita berani justru mengonsumsinya? Orang-orang yang mengonsumsi narkoba atau khamr, maka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka taubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih
jauh keburukannya. Karena binatang ternak itu tidak pernah minum khamr, sementara manusia itu malah nyari-nyari yang berbahaya seperti khamr dan lain sebagainya. Bagaimana jika seorang itu dihukum rajam karena telah melakukan perzinahan, akan tetapi yang melakukan hukuman tersebut bukanlah atas dasar dari perintah waliul amr? Artinya dirajam oleh kelompok tersendiri, bukan penguasa yang sah yang memutuskan. Tatkala ia sudah dirajam, apakah di akhirat ia tetap dikisos karena tidak sahnya hukum tersebut? Bukan kisos ya, rajam di sini. Nah sekarang di sini jelas tidak boleh dihukum seperti ini karena penguasa tidak menghukumi demikian. Syaratnya tidak terpenuhi. Nah sekarang terlanjur dirajam oleh misalnya ketua takmir misalnya yang merajam, misalnya terlanjur meninggal dunia, apakah pezina ini nanti di akhirat dihukum lagi? Insya Allah tidak. Kenapa demikian? Karena dia sudah dihukum di dunia. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang jatuh kepada perbuatan dosa lalu sempat dihukum di dunia, maka itu adalah kafarat, penebus dosanya. Jadi dosa zina tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman di sini kesalahan yang menegakkan hukuman tersebut. Jika alkohol dipakai untuk mengurangi sakit saat disuntik, boleh atau tetap haram? Ini pembahasan yang agak luas ya. Jadi alkohol digunakan sebagai pengobatan atau sebagai menghilangkan rasa sakit dan semisal. Dia bukan menikmatinya dengan ukuran yang sifatnya itu tidak sampai kemudian memabukkan dan semisal, maka ini diberikan rukhsah keringanan asalkan yang menggunakan adalah orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya, ahli medis dan semisal. Bagaimana hukum parfum yang ada alkoholnya? Sudah tadi pendapat yang kuat boleh selama tidak memabukkan dan pemakaiannya hanya di luar saja. Apakah kosmetik yang ada alkoholnya termasuk diharamkan karena dipakai di wajah, badan dan tidak diminum? Jawabannya masih diperbolehkan menurut pendapat yang kuat karena tidak dikonsumsi. Apa hukum mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter mengandung alkohol? Nah ini beda. Kalau ini alkohol 1 gelas diminum, ya, bismillah. Ini bukan alkohol. Alkohol 1 gelas diminum itu mabuk. Berarti masuk nggak dalam kategori khamr? Masuk. Nah sekarang obat yang tadinya halal diberi 1% alkohol, maka masuk dalam perkataan Nabi, nah, kathiruhu faqaliluhu haram. Banyak sedikitnya sama-sama haram, nggak boleh. Jadi kalau kita misalnya dikasih resep dokter, kalau kita mengetahui bahwa dokter ini biasanya ngasih resep obat-obatan yang ada alkoholnya, minta, dok, mohon maaf, ya, jangan kenceng-kenceng, mohon maaf, dikasih resep yang tidak ada alkoholnya. Insya Allah nerima dokternya itu, ya. Taib. Jadi tidak boleh. Atau kalau kita beli obat batuk, itu banyak obat batuk ini banyak yang ada alkoholnya, sekian persen itu banyak. Dilihat dulu kandungannya. Kalau ada alkoholnya dihindari, cari yang tidak ada alkoholnya. Daripada kita minum barang haram, dosanya sampai ke akhirat, lebih baik kita sabar meskipun batuknya agak lama sedikit, tapi kita tidak melaksanakan dosa, maka itu lebih baik daripada langsung sembuh tetapi akhirnya masuk ke dalam neraka, kan gitu. Apabila zihar terhadap istri terjadi di zaman sekarang, apakah ada hukuman lain yang menggantikan menyamai dengan memerdekakan seorang budak? Karena di zaman sekarang tidak ada budak. Ada kelanjutannya ayat. Coba dibaca ayat surat Qad Sami'a, ya, tentang Al-Mujadilah itu. Di situ ada urutannya. Setelah memberikan budak nggak ada, maka memberikan makan fakir miskin 60 orang. Ya, dan seterusnya. Ada urutannya di situ. Allahu a'lam. Apa perbedaan antara hikmah dan adil? Hikmah itu pelajaran baik yang bisa diambil. Itu hikmah. Jadi apa hikmahnya qisas? Maka hikmahnya qisas diantaranya adalah kehidupan yang aman, tentram. Itu namanya hikmah. Kalau adil itu tidak berat sebelah. Misalnya dalam qisas itu tidak harus dibunuh ya. Ketika melukai orang,
Ada orang zalim sehingga melukai wajahnya orang lain, digores pakai pisau pipinya. Berapa senti? 10 senti. Ya, maka ada hukum qisas. Digores yang sama. Hikmahnya apa? Aman tadi. Adil bagaimana? Ya menggoresnya harus sama. 1 senti ya 1 senti, 10 senti ya 10 senti. Ini namanya adil. Jadi itu bedanya antara adil dengan hikmah. Jadi intinya hikmah itu pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Kalau adil, ya itu adalah tidak berat sebelah. Adil lawannya apa? Zalim. Adil lawannya zalim. Apakah obat penenang termasuk kategori khamar? Bisa jadi, ya. Karena itu termasuk narkoba biasanya itu. Bagaimana jika ada seorang istri menceritakan kesalahan-kesalahan suami yang dulu kepada anak-anaknya? Kalau memang ada pelajaran yang bisa diambil ibrah supaya anak itu waspada, jangan sampai jatuh seperti itu, maka ini tidak mengapa. Cuman masalahnya sekarang kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu menjadi pembelajaran bagi anak-anak untuk meniru. Maka jangan disebutkan ini kesalahan ayahnya. Sebutkan saja ini termasuk dosa, perbuatan ini tidak boleh, tanpa harus menyebutkan oh bapakmu dulu rampok misalnya. Tidak usah. Ya, bilang saja merampok itu haram, minum khamr itu haram. Ya, tidak harus disebutkan pelakunya. Bahkan kadang-kadang nanti anak itu merasa bahwasanya terhinakan dengan kondisi bapaknya seperti ini. Allahu a'lam. Jadi kalau tidak ada maslahatnya disebutkan nama, tidak usah. Taib. Atau orang tuanya sendiri menceritakan dirinya, oh dulu saya begini-begini. Itu namanya bangga dengan dosa. Ya. Anaknya misalnya dinasehati, nak kamu jangan kebut-kebutan seperti bapakmu ya. Dulu juara terus kalau kebut. Ini namanya ngajari namanya ini. Apa hukum mengkonsumsi makanan atau minuman yang pada asalnya tidak memabukkan, namun jika kebanyakan bisa mabuk? Yang dimaksudkan memabukkan tadi adalah ketika dikonsumsi secara wajar. Kalau minuman segelas, 2 gelas mabuk, ini yang jadi khamar. Ya. Tapi kalau sekeranjang durian misalnya baru mabuk, maka berarti bukan khamar, karena itu konsumsi yang tidak wajar. Ya, konsumsi yang tidak wajar maka tidak dihukumi sebagai khamar. Jadi konsumsi wajar lalu dia menjadi hilang akal dan dia menikmatinya, maka itu adalah khamar. Kalau mengkonsumsinya tidak wajar lalu dia mabuk, maka ini tidak dihukumi sebagai khamar. Allahu a'lam. Bagaimana caranya mengetahui seseorang yang terkena penyakit ain dan bagaimana cara mengobatinya? Jadi disebutkan oleh para ulama, penyakit ain ini adalah pengaruh buruk dari pandangan orang yang tidak menyebut nama Allah. Ini bahaya. Jadi kita sebagai orang muslim ketika melihat kelebihan saudara kita, maka usahakan menyebut nama Allah. Bagaimana caranya? Masya Allah, subhanallah, barakallahu lak, barakallahu fik. Ini menghindarkan pengaruh buruk pandangan kita kepada orang yang kita lihat. Kemudian dari sisi orang yang memiliki kelebihan, itu dianjurkan untuk menyembunyikan sebagian kelebihannya, jangan malah ditampakkan. Apalagi sekarang zamannya medsos, semua ditampakkan sehingga orang terbelalak, kemudian memberi pengaruh buruk kepada yang dilihat sehingga dia sakit, barangnya rusak dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan al-ainu haq walau kana syai'un sabiqal qadri la sabaqatul ain. Pengaruh buruk ain itu adalah benar adanya. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang berlaku. Tapi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana mengetahui seorang itu yang terkena penyakit ain? Ya secara medis diperiksa nggak ada penyakitnya. Tapi kok merasa sakit? Nah, ini biasanya tanda-tanda kena ain. Ya. Jadi secara medis tidak ada apa-apanya, tidak ada sebab apa-apa tiba-tiba sakit. Ya. Ini bisa jadi kena ain. Kemudian bagaimana mengobatinya? Di antaranya ruqyah. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, bacakan doa-doa, ya, insya Allah akan sembuh. Kalau memang orang yang menyebabkan ain ini diketahui, maka kalau bisa dimintakan air bekas mandinya. Sebagaimana pada zaman Rasulullah ketika ada sahabat Nabi
dilihat oleh sahabat yang lain lalu kemudian pingsan, dilaporkan kepada Rasulullah marah, kemudian suruh mandi, ditadahi air di bawahnya, sisanya diguyurkan kepada yang pingsan tadi kemudian sembuh. Ini kalau diketahui orang yang menyebabkannya. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya sudah diruqyah, insyaallah dengan izin Allah dia bisa sembuh. Kemudian apakah soda itu haram? Soda memabukkan nggak kira-kira? Menghilangkan akal nggak? Nah, yang suka soda ini enggak ya? Kalau enggak maka tidak haram, bukan khamar. Bagaimana dengan tisu aqua untuk galon biasanya mengandung alkohol? Bagaimana? Memangnya diminum ini? Kan enggak kan? Bagaimana hukum cuci tangan dengan sanitizer mengandung alkohol? Boleh karena tidak dikonsumsi. Jadi pemakaian di luar badan ini dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat. Entah itu parfum, entah itu untuk membersihkan, ya, atau untuk mencuci tangan dan semisal, maka ini dibolehkan menurut pendapat yang kuat. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi